Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP Spanyol 2025, Marc Marquez mendominasi sprint saat Fabio Quartararo terjatuh. Rekor sprint 100% berlanjut pada tahun 2025 untuk Marc Marquez di Jerez. Marc Marquez memperpanjang keunggulannya dalam kejuaraan MotoGP setelah mendominasi sprint di Grand Prix Spanyol 2025, saat peraih pole Fabio Quartararo tersingkir. Rekor pole 100% pebalap Ducati Marc Marquez berakhir pada Sabtu pagi di Jerez setelah Fabio Quartararo dari Yamaha meraih posisi teratas di kualifikasi untuk pertama kalinya sejak 2022. Sempat ditahan oleh Quartararo di awal sprint, Marquez memimpin di tikungan 6 pada putaran kedua dan tidak menoleh ke belakang. Ia mencapai bendera finish dengan keunggulan lebih dari 1 detik dari Alex Marquez di Ducati GP24 yang dijalankan Gresini untuk menambah keunggulan poinnya menjadi 20. Rekan setim Marc Marquez, Pecco Bagnaia, melengkapi podium, tetapi sekarang tertinggal 31 poin di klasemen kejuaraan menjelang Grand Prix 25 putaran hari Minggu. Bersiap untuk pertarungan podium setelah meraih pole pertamanya dalam 3 tahun, sprint Quartararo berakhir di tikungan 6 pada putaran kedua saat ia mencoba mempertahankan posisinya melawan Marquez. Saat di luar garis, Marc Marquez melakukan start lebih baik dan memimpin di tikungan 1, hanya saja Quartararo berhasil mengerem lebih cepat dan menyalip lagi dengan sepeda motornya yang berada di bagian dalam. Quartararo memimpin sepanjang putaran pertama setelahnya, tetapi terus mendapat tekanan luar biasa dari Marquez sepanjang waktu. Setelah keluar dari tikungan 5 menuju lintasan lurus belakang, Marquez memacu motor Ducati pabrikannya dan menarik Yamaha Quartararo yang kurang bertenaga ke arahnya dalam slipstream. Mengeremnya di bagian dalam tikungan 6, Marquez menyalip di depan saat Quartararo terlalu keras bertahan dan terjatuh. Hal ini membuat Marc Marquez unggul 0,4 detik atas Alex Marquez, dan selisihnya bertambah hingga 1 detik pada awal putaran kelima. Kakak tertua Marquez terus menjauh dari pembalap lain di lintasan, hanya mundur pada putaran terakhir untuk mempertahankan kemenangan sprint kelimanya secara beruntun di musim 2025. Alex Marquez unggul 2,076 detik atas Bagnaia di posisi kedua untuk melanjutkan rentetan podium sprintnya, sementara Franco Morbidelli dengan VR46 Ducati tertinggal 0,453 detik lebih jauh di posisi keempat. Fermin Aldeguer berada di posisi kelima dengan mobil saudaranya GP24 yang dijalankan Gresini. Setelah sprint MotoGP Jerez 2025, Pecco Bagnaia membuat alasan kekalahannya dari Marquez bersaudara. Jika saya memulai dari depan, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, tetapi jika saya di belakang, saya tidak bisa. Balapan sprint hari ini di Jerez berakhir dengan kemenangan lain bagi Marc Marquez, meninggalkan Pecco Bagnaia di tempat ketiga. Rider asal Italia itu sadar bahwa ia masih harus berkembang jika ingin setidaknya menyamai pemain asli Cervera itu, jadi ia masih harus banyak bekerja keras. Selalu sama saja, saya tidak bisa mendekat. Saya tidak bisa memperpendek jarak dengan pembalap di depan saya. Setiap kali saya mendekat, saya memperpendek jarak sekitar 0,5, 0,7 dan saya mulai mengalami masalah dengan ban depan. Jika saya start di depan, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, tetapi jika saya di belakang, saya tidak bisa, dan saya kurang lebih mengerti bahwa semua orang juga mengalami hal yang sama. Karena Marc memimpin Alex sedetik, saya sedetik, dan Frankie sedetik. Masalahnya adalah bahwa lomba lari sprint, yang seharusnya menjadi lomba yang menyenangkan, lomba dengan pertarungan terbanyak, selalu menjadi lomba dengan pertarungan paling sedikit. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin harus kita pahami dan jangka panjangnya berbeda setiap saat. Dan saya tidak mendapatkan hal yang berbeda saat saya mengemudi. Saya mengerem dengan cara yang sama, saya memasuki lintasan dengan cara yang sama, tetapi dalam balapan jarak jauh, saya dapat merasakan lebih banyak potensi. Saya dapat merasakan lebih banyak sensasi saat mengerem. Dan dalam sprint tidak, saya menderita di sana, kehilangan kendali di mana-mana. Pada hari Senin kami memiliki tes penting untuk membuktikan sesuatu dan menyelesaikannya, karena saat ini situasinya seperti ini. Masalahnya, jika Anda perhatikan dengan seksama, dalam balapan sprint saya tidak memulai dari posisi terdepan dan saya sudah keluar dari tikungan pertama. Selalu sama, saya memulai putaran pertama, unggul 1 detik, lalu terus seperti ini hingga garis finish. Atau seperti hari ini, saat aku merasa aku sudah bisa mengendalikan, Frankie, aku pergi karena yang di depanku sedang mendekatiku dari semua sisi, jadi tidak ada gunanya untuk mendorong.
Tapi bagaimanapun juga, ini adalah lomba lari cepat saya dan saya sangat marah karena jadinya seperti ini. Saya rasa itu sesuatu yang lebih saya perhatikan. Sekarang, jika kita melihat hasil atau hasil yang kita lihat, setiap balapan sprint musim ini selalu sama. Mark adalah pemimpin, Alex kedua dan selalu kedua dan kedua. Tidak mungkin untuk mendekati. Quartararo tentang pertarungannya dengan Marquez, saya melampaui batas hari ini. Meski memulai dari posisi terdepan, ini bukan hari Sabtu yang baik bagi Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha itu mengalami kecelakaan saat sprint race Grand Prix MotoGP Spanyol saat mencoba merebut kembali keunggulan dari Marc Marquez. Dengan demikian, petenis Prancis itu tersingkir dari perlombaan di putaran kedua. Itulah kesan-kesannya setelah balapan, seperti dilansir rekan kami Alba Casares dari Jerez. Yang pertama saya lakukan, batch pertama 2x36.0. Saya tahu saya punya sedikit lebih banyak tetapi saya tidak berharap untuk mendapatkan 4/10 dalam satu sesi. Saya sangat gembira dengan 2 putaran yang saya lalui, secara mental saya juga gembira bisa kembali ke posisi terdepan. Saya mencatat putaran tercepat dimanapun, hanya mengerem sedikit lebih lambat, menghentikan motor karena kami tahu cengkeraman itu cukup penting. Namun pengeremannya sangat keras, dan pada putaran terakhir saya membuat kesalahan kecil di tikungan terakhir. Saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti kemarin, tetapi ya, sekali lagi 35,6 sangat cepat. Hari Minggu selalu sulit, tetapi kecepatan akhir pekan ini sungguh tinggi. Saya pikir kami punya ritme untuk bisa berada di sana, saya akan katakan, berjuang untuk podium. Hari ini dan besok kita lihat bagaimana keadaan kami, tetapi saya akan memberikan segalanya untuk bertarung melawan orang-orang ini. Yah, saya tahu Mark akan menyalip saya terlebih dahulu, tetapi saya ingin mencoba untuk tetap berada sejauh mungkin di depan. Sayangnya itu hanya 1,5 putaran, tetapi saya melihat Mark sangat dekat dengan saya di lintasan lurus. Sepedaku mulai berguncang, aku melebar sedikit dan kehilangan bagian depan. Itu area yang menurut saya tidak akan dimasuki siapapun, tetapi saya berusaha sedekat mungkin dengannya. Saya kehilangan posisi terdepan dan melaju cukup lurus. Namun, saya belum pernah berada di posisi ini sebagai yang terdepan dalam balapan selama 3 tahun, dan saya tidak peduli. Tentu saja, jika saya bisa memutuskan, saya akan jatuh 4 putaran kemudian. Tetapi Anda tahu kami tidak bermain untuk kejuaraan, kami tidak bermain untuk apapun saat ini, dan tujuan utama hari ini adalah untuk bersenang-senang. Perasaan itu seperti menyalip sekali, tetapi mampu menyalip Mark di tikungan pertama, memimpin balapan dan tidak melihat siapapun di depan saya selama 1 putaran terasa seperti hanya 2 menit, tetapi dalam pikiran saya itu sudah bertahun-tahun. Sulit, karena Ducati sangat kuat. Saat ini, dalam perlombaan, kami belum memiliki semua teka-teki bersama, kami memiliki sepotong dan kami kehilangan sedikit ritme di beberapa balapan. Saya pikir, jika mereka semua bersama, kita akan bisa sedikit lebih maju. Tetapi hari ini, kurasa aku sudah melampaui batas. Bahkan di putaran pertama saya memimpin, tetapi saya membuat beberapa kesalahan dan memacu seperti di kualifikasi. Namun, seperti yang saya katakan, saya gembira dan berharap kami dapat segera bertarung dengan mereka.